warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan kasih sayangnya lah kita masih diberikan kesehatan hingga seperti saat ini. Kedua kalinya salawat beriringkan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalian pernah nggak sih ngerasa gini? Kenapa sih doaku tuh lambat banget diijabah? Padahal aku sudah memperbaiki sholat, aku udah memperbaiki ibadahku, aku udah memperbanyak sholawat dan lain sebagainya. Kenapa doaku tuh masih lambat banget? Bahkan kayak ngerasa doa kita tuh nggak dikabulin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ternyata ada 4 faktor yang menyebabkan doa kita lambat sekali untuk diijabah atau tidak terijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama yakni mungkin karena kita terlalu banyak dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu kita harus memperbanyak bertaubat, memperbanyak minta ampun kepada Allah agar doa kita lekas diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang kedua yakni mungkin doa yang kita anggap itu baik menurut kita itu belum juga baik menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam artian mungkin itu tuh bukan porsinya kita saat itu minta kayak gitu. Misalkan aku minta motor, saat itu yang orang doa ini masih SD, kan bukan nggak mungkin sih, kayak mungkin belum pantas gitu seanak SD itu naiknya motor. Jadi mungkin nanti berapa tahun kemudian baru dikabulkan. Nah, itu hal tersebut ini mengingatkan saya pada cerita Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu ketika beliau berdoa, kemudian doanya itu diijabah oleh Allah, beliau itu hanya memiliki satu kesenangan. Senangnya itu cuma satu. Ketika doa Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini tidak diijabah oleh Allah, dia tuh senang banget, bahkan memiliki 2 kesenangan. Menurut beliau, menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ketika apa yang ia doakan kemudian terkabulnya itu karena atas kehendaknya gitu loh. Ketika ketika doanya itu nggak diijabah sama Allah, mungkin menurut Allah itu bukan yang terbaik untuknya. Jadi dalam artian gini, Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu lebih menyukai ketika doanya itu tidak diijabah. Maksudnya itu beliau lebih mementingkan apa yang diridhoi oleh Allah, apa yang menurut Allah itu baik untuknya, bukan menurutnya itu baik gitu loh. Masya Allah sekali kan, bukan kayak kita seorang manusia biasa yang ketika doa kita nggak diijabah oleh Allah, kita malah ya Allah, kenapa sih doaku tuh nggak diijabah gitu loh. Padahal apa yang menurut kita baik itu belum tentu menurut Allah itu baik gitu. Yang selanjutnya yakni mungkin yang ketiga, mungkin doa yang apa yang kita inginkan, apa yang kita panjatkan itu nilainya tuh terlalu mahal, sehingga untuk mendapatkannya tersebut kita harus lebih keras, lebih bergiat lagi untuk mendapatkannya itu. Misalnya contoh, ya Allah aku pengen berangkat umroh. Nah, jadi untuk kita bisa berangkat umroh itu kita harus lebih giat lagi untuk bekerja keras, misalkan nyari uang, kayak nyari doa juga kepada Allah dan lain sebagainya. Mungkin kita lebih giat lagi berdoa kepada Allah gitu loh. Yang selanjutnya
Mungkin yang keempat, mungkin Allah itu ingin menguji kita. Misalkan nih, aku kalau aku kabulin doa si A, kayaknya nanti dia jadi jauh daripada aku deh, kata Allah. Nanti dia nggak mau lagi sholat tahajud meminta kepadaku ketika aku sudah memberikan apa yang dia inginkan gitu. Jadi Allah itu ingin melihat gimana sih hambaku ketika doanya itu nggak dikabul-kabulin. Apakah dia langsung nyerah, apakah dia nambah giat, merengek kepadaku. Nah, dalam artian gini teman-teman, sahabat-sahabati, nah, sesungguhnya ibadah yang paling disukai oleh Allah kan sholat. Karena apa? Karena dengan sholat juga itu membuat kita itu semakin dekat kepada Allah. Kita langsung berinteraksi, berdoa, ya Allah ampunilah dosa-dosa hamba. Itulah dalam sholat itu kita tuh harus khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat rahimakumullah. Nah, jadi kesimpulannya, ketika doa kita nggak diijabah oleh Allah, kita itu jangan langsung menilai, ih Allah ini padahal aku nih sudah doa lo, aku nih sudah sholat lo, aku nih sudah bla 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 bla. Bukan nggak dikabulin, mungkin saja waktunya yang belum tepat, mungkin apa yang kamu minta itu belum waktunya kamu dapatkan. Bisa jadi juga nanti ketika doa kamu nggak dikabulin akan digantikan oleh yang lebih baik lagi nantinya. Nah, jadi kita itu sebagai seorang hamba itu harus berpikiran yang positif, berpikiran husnuzon kepada Allah. Oh ya, mungkin doaku belum dikabulin, mungkin nanti akan diganti oleh hal yang lebih baik lagi. Mungkin Allah mau menguji saya, mungkin Allah mau melihat usahaku gimana sih hambaku ketika doa-doanya tuh nggak dikabulin itu gimana gitu loh. Jangan langsung ngejudge, ih Allah jahat kepadaku padahal aku sudah gini, nggak boleh. Mungkin semoga bermanfaat dari ini. Mungkin ada fakut mina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.